Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Nah, seperti biasanya kita belajar lagi melalui jarak jauh. Belajar jarak jauh. Nah, sekarang kita di tematik. Nah, kita beranjak ke tema 3, subtema 3. Tetap di tema 7, subtema 3. Yang judulnya peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, yang di subtema 1 dan 2 sebelumnya kan kita berjuang, bangsa Indonesia berjuang melepaskan diri dari berbagai macam bentuk penjajahan dan juga memperjuangkan diri, memerdekakan negara kita ini. Nah, lalu subtema 3 ini mengisi kemerdekaannya. Nah, itu. Tetapi hari ini Pak Haji tidak membahas tentang sejarah atau IPS kemerdekaan. Yang pertama kita fokus kepada mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang surat ya. Nah, langsung saja apa itu surat? Nah, surat undangan ya. Kita surat tapi surat undangan ya. Enggak surat yang lain-lain, kita surat undangan dulu di kelas 5 fokusnya. Apa itu surat undangan? Yaitu surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk hadir di suatu acara. Ya, kalimat dalam undangan harus bersifat efektif, singkat, padat, jelas agar penerima surat dapat mengerti isinya. Nah, itu. Terus surat undangan dibagi jadi 3. Undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi ya. Dan itu nanti silakan ditulis ada contohnya masing-masing. Undangan resmi dulu, undangan yang mengatasnamakan atau dibuat oleh sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan dinas, bersifat struktural. Nah, contoh surat dinas, surat undangan rapat komite sekolah dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua surat setengah resmi, ya. Surat undangan yang mengatasnamakan perorangan dan ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Nah, ini bisa ke instansi atau organisasi, tujuannya untuk kepentingan perorangan atau golongan. Terus contoh undangan pengajian, terus undangan rapat siskampling dan lain-lain. Nah, kan itu nanti tak jelaskan perbedaannya. Terus yang ketiga yang terakhir, undangan tidak resmi, tidak resmi sama sekali. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan. Contoh undangan pernikahan, undangan syukuran, syukuran kelahiran anak dan lain-lain. Ya, ini seperti ini. Ada 3, pink, biru, sama kuning. Nah, resmi, nah itu bersifat dinas atau formal, ya. Tapi khusus ketika kalian nanti sudah bekerja pasti paham. Surat dari dinas, surat dari organisasi, ya, atau instansi lain seperti bank atau gimana itu surat resmi. Nanti ada contohnya surat resmi. Terus selanjutnya yang kedua itu setengah resmi ya. Itu ke perorangan, ke golongan atau ke organisasi, ya, contohnya itu tadi. Terus yang tidak resmi itu orang ke orang, tidak menyangkut organisasi atau golongan manapun. Ya, bisa dipahami ya. Undangan setengah resmi itu bisa orang ke organisasi atau golongan atau kedinasan. Nah, resmi itu khusus surat dinas ya. Nanti berbeda bentuknya. Oke. Semoga paham. Nah, nanti silakan ditulis ini beserta contoh-contohnya ini ya. Nanti juga ada bentuk contohnya juga. Ini nanti ditulis di buku tematik ya. Ditulis lengkap, nggak bisa dikasih warna yang berbeda ya. Terus selanjutnya kita masuk ke contohnya. Nah, ini kita masuk ke contohnya ya. Yang pertama contoh undangan resmi dulu. Nah, seperti ini undangan resmi ya. Ini bagian-bagiannya, ada kepala kop surat. Nah, ini kepala atau kop surat, terus tempat tanggal surat ya. Dibuatnya terus yang pink ini nomor lampiran dan perihal surat. Nah, ini nomor lampiran terus hale apa. Terus selanjutnya sing coklat nama dan alamat tujuan, terus pembuka, terus isi suratnya mengharapkan kehadiran pada tanggal dan lain-lain. Terus penutupnya demikian undangan ini lah. Terus yang terakhir
pembuat surat, terus isinya jabatannya juga, ya, jabatannya apa si pembuat surat. Inilah surat resmi ya. Seperti ini surat resmi. Nah, ini ditujukan ke siapa? Ini ada acara workshop pembelajaran discovery learning. Seperti ini. Nanti silakan contohnya ini ditulis juga, terus dipanah-panah juga. Kop surat ini dan lain-lain ya. Terus nanti videonya di pause saja. Terus selanjutnya surat tidak resmi. Nah, ini. Terus ini ada tujuan surat. Nah, sing dituju sapa untuk sapa. Terus pembuka surat assalamualaikum isine simpel iki. Terus penutup. Nah, sebelumnya terima kasih ucapkan. Nah, terus pembuat suratnya siapa? Ya. Seperti itu. Nanti ini juga silakan ditulis buat contoh kalian. Ya. Seperti ini sama, pokoknya dipanah-panah juga. Itu saja tugas tematik hari ini. Nanti silakan dipahami, ditulis perbedaannya seperti apa ya. Tadi ini dari awal sampai akhir silahkan ditulis. Terus nanti akan ada Bapak beri tugas yang lain, nanti juga silahkan dikerjakan dan seperti biasa dikumpulkan pukul 8 tepat ya. Sekian dari Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.